Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haal, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Batam, tepatnya di SD Negeri 006 Sagulung. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Desi ya Bu. Beliau adalah merupakan rekan sejawat saya dan kebetulan beliau juga mengajar di kelas 6 Bu ya. Baik Ibu Desi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu Desi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, kita harus bahagia Bu ya. Harus bahagia, harus semangat dan harus menyemangati diri sendiri. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran Bu ya. Adapun tujuan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran di kelas. Apakah sudah siap atau percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik untuk murid Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi Pak. Baik. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran? Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan mereka dan keterampilan siswa. Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning. Ya, baik, learning. Siap. Jadi Ibu, strategi yang akan Ibu laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning Bu ya. Nah, bagaimana Bu dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan laptop, infocus, dan materi PowerPoint sebagai paparan dan materi kepada siswa, kemudian membagikan LKPD dan menayangkan contoh teks eksposisi. Oke, baik Bu. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini atau kegiatan pembelajaran ini, dan di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Saya berencana melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari Rabu di kelas 6D. Baik. Di jam pertama dan kedua Pak. Baik Ibu, nanti di hari Rabu di kelas 6D di jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu ya. Oke, baik Pak. Saya akan melakukan supervisi, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Oke, siap. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Di mana nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Oke, siap Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media tambahan apa yang akan saya gunakan nanti supaya pembelajaran lebih interaktif dan berpusat pada siswa Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Oke, sama-sama. Saya berharap kita bisa bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincang hari ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat dulu. Siapa teman kamu yang tidak datang hari ini? Nah, supaya kalian bisa tahu siapa temanmu tidak datang, hari ini Ibu akan memulai dengan mengabsen atau memanggil nama yang pertama. Ketika Ibu panggil, misal Nikma, ya, Nikma harus menyebutkan apa sifat kamu yang baik saja dulu. Oke, satu saja. Itu semua ya. Oke, paham ya? Oke. Abdul Jamil. Apa yang baik? 3. Singkat aja dan misalnya saya peramah, saya rajin, saya baik, saya pintar, saya pemberi. Dan coba. Davin ya, salah Ibu. Davin suka membantu orang. 3. Orang tua. Sebutkan namanya ya. Suka membantu orang tua. 4. 28. Saya bukan suka membantu orang tua. Oke, suka membantu orang tua. Tepuk tangan untuk kelas 6 Ibu ya. Oke. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPAS kita dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita belajar tentang rangka, otot dan sendi. Oke. Sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin kalian mengingat kembali ya apa yang telah Ibu berikan di hari kemarin ya, di minggu kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui apa itu fungsi rangka, ya, apa itu fungsi otot dan apa itu sendi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian pahami. Oke? Ya, oke. Sekarang Ibu bertanya, Anugrah, coba kamu berdiri. Ya, oke. Tubuh Anugrah itu terdiri dari rangka. Ada berapa rangka di tubuh kamu itu? Ada berapa bagian? 3. Coba sebutkan. Satu rangka kepala, 2 rangka badan, 3 rangka organ gerak tubuh. Oke, tepuk tangan untuk Anugrah. 1 rangka badan, 1 rangka kepala, 2 rangka badan, 3 rangka gerak tubuh. Aurel? Tadi senyum-senyum ya. Oke, Aurel, coba sebutkan bagian rangka-rangka dari kepala. Tulang kaki, tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang mata, tulang belakang kepala, tulang berimis, tulang bagi, tulang ubun-ubun. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, supaya kalian mudah mengingat. Ibu ada kan lagu ya? Masih ingat? Masih. Oke, masih ingat ya lagunya ya? Rangka kepala ada 10. Lanjutkan. Tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang mata, tulang belakang kepala, tulang belis, tulang baji, tulang kaki, tulang ubun, tulang kepala. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, sini Ibu ada rangka, ya. Siapa yang bisa menunjukkan yang manakah tulang dahi? Maju. Yang manakah tulang dahi? Maju. Ayo, apa ayah, yo Mutia. Sini nak, tunjukkan. Ya, yang mana tulang dahi? Nih, benar? Iya, tepuk tangan untuk Mutia ya. Ini namanya tulang dahi, ya. Terus, sekarang tadi kata Anugrah, bagian tubuh manusia itu ada 3 bagian rangkanya. Ya, yang pertama tulang kepala, ini tulang kepala, ya. Terus, yang kedua apa, Safi? Bagian dari tubuh, bagian rangka tubuh kita nih. Apa? Rangka badan. Safi ke depan boleh? Ke depan, iya, Safi kan namanya. Belum diganti kan namanya? Ya, sini. Tolong Safi tunjukkan kepada teman-teman yang manakah rangka badan itu. Ini baca. Rangka badan tunjukkan.
Kadang-kadang nih kita suka lupa nih, kaki dibilangnya badan nanti, ya kan? Nah, ini kalian udah tahu, yang mana rangka badan. Dari sana sampai bawah. Ya, oke. Ya, betul yang ditunjukkan Fajar ya, tepuk tangan untuk Fajar. Ya, adalah rangka badan. Dan yang ketiga adalah rangka apa? Kaki. Alat gerak, rangka alat gerak, yaitu terdiri dari tangan, kaki, apa lagi? Kepala ya. Kepala itu termasuk alat gerak. Kenapa dia disebut alat gerak? Kepala. Kita bisa melihat berputar ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah. Ya, seandainya leher kita tidak punya sendi, dia tidak akan bisa bergerak kaku kayak orang kena begah, ya kan? Ya, oke. Nah, sekarang apakah itu pengertian dari rangka, Naila? Ya, rangka itu apa? Kalian sudah melihat ini. Nih sudah ada di sini. Oh, ada tulang kepala, ada tulang badan, ada tulang kaki. Artinya rangka itu adalah apa juga? Tulang-tulang yang berbentuk tubuh. Iya betul. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang membentuk tubuh. Iya. Seandainya kita tidak punya rangka dari tangan, berarti tubuh kita belum sempurna. Ini sudah sempurna ya. Ini sudah sempurna. Ada kepala, ada tulang badan, ada alat geraknya. Oke. Jadi rangka adalah apa? Ulangi Zaki. Ulangi. Rangka adalah Tulang-tulang yang berbentuk tubuh. kumpulan dari tulang-tulang yang membentuk tubuh. Oke. Nah, dari tulang-tulang ini ada namanya sendi, ya. Makanya kenapa dia bisa berputar? Tangan kita bisa gini. Bisa ditekuk, bisa dipanjangkan, kepala kita bisa diputar, bisa begini, ya. Itu namanya sendi. Apakah sendi itu? Nih, tangan kita bisa digenggam, bisa dilepas. Apa udah? Sendi adalah bagian penghubungan antara tulang. Iya betul. Sendi adalah bagian yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang kedua. Ya, nih, ini namanya sendi. Ini namanya sendi. Ini namanya sendi. Ya, bagian-bagian yang menghubungkan tulang pertama dengan tulang selanjutnya itu adalah dinamakan sendi. Nah, sekarang apakah yang dinamakan otot? Apa Nikmat? Oke, otot adalah alat gerak rahim yang mampu membuat tulang-tulang bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Perhatikan ya. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang,
dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot pol. Otot ada berapa macam? 3. Pertama apa? Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, sudah tahu ada berapa inti sel pada otot polos? 4. Pada otot lurik 5. Pada otot jantung 4. Benar? Inti selnya ya? Inti selnya itu 4, 5, 4. Ya? Inti selnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membagikan. Kemarin Ibu sudah suruh bawa plastisin kan? Sudah, Bu. Sekarang keluarkan plastisin kalian. Dan di kertas ini nanti kalian bagi otot, judulnya otot, terus di garis dijadikan 3 kotak. Ya, dijadikan 3 kotak. Setelah itu kalian tulis otot, macam-macam otot, latihannya, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Yang bisa menyimpul bagaimana? Kalau yang bisa menyimpulkan apa dan tujuan kita dari pembelajaran kita ini, kesimpulannya apa? Dari pembelajaran kita hari ini apa kesimpulannya? Kalau bisa tentang otot. Polos, otot lurik, otot jantung. Oke, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Itu adalah macam-macam otot ya. Nanti dari otot polos itu apa lagi? Ada lagi rinciannya ya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk pelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Dan nanti di rumah kalian ulangi lagi pembelajarannya ya. Mari sebelum pulang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Siapkan sampai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa yang piket tetap membersihkan kelas ya. Dan sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Oke, yang sudah piket boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abu. Pagi Ibu. Selamat pagi Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak keluarga gimana Pak Abu? Keluarga alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat semuanya, bisa beraktivitas seperti biasa tanpa kekurangan apapun insyaallah sampai hari ini. Bu Desi? Saya juga alhamdulillah sehat semuanya Bu, tanpa kurang apapun gitu. Alhamdulillah. Gimana perasaan kita semua? Alhamdulillah senang ya. Senang sekali. Perasaan saya senang, bahagia, agak sedikit deg-degan gitu. Insyaallah. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Semoga apa yang kita jalankan, aktivitas kita pada hari ini berjalan dengan sukses. Dimudahkan oleh Allah. Amin. Baiklah, pertama kita panjatkan dulu lah puja dan puji syukur kita kehadiran Allah, berkat rahmat dan kurnianya kita bisa berkumpul bertiga. Kita akan jalankan aktivitas kita akan mencoba melakukan kegiatan pasca observasi dalam kegiatan pendampingan kelima. Tak lupa kita aturkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah sudi hadir di tengah kita dalam mendukung kegiatan program Guru Penggerak. Di sini Bu, kita santai aja. Karena apa? Nah, kita bersama-sama mendukung program Guru Penggerak. Kebetulan Pak Agus sebentar lagi ya jadi Guru Penggerak. Amin, mudah-mudahan sukses ya Bu. Pak Agus sudah menjalani sebagai guru penggerak, sudah melakoni, sudah membuat tugas, dan sudah beraktivitas mencoba sebagai pemimpin dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian Pak Abu juga sudah mencoba membuat komunitas untuk teman-teman sejawat. Alhamdulillah sudah masuk langkah kedua. Kemudian langkah ketiga itu Pak Abu juga sudah mulai mewawancarai atau menimba ilmu, berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana cara mengambil keputusan dalam suatu manajemen sekolah tersebut. Kemudian untuk kelanjutannya itu Pak Abu juga sudah mengirimkan linknya ke Ibu. Kebetulan ada kerjasama dengan teman sejawat untuk melakukan yang istilahnya ada pembelajaran penambahan bagi kita, namanya pembelajaran supervisi. Dalam pembelajaran supervisi ini ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu pra-observasi itu sendiri. Pra-observasi antara Bu Desi dengan Pak Abu. Kemudian sudah dilakukan observasi langsung kepada anak didik kita di kelas. Alhamdulillah nampaknya anak cukup bahagia, anak senang, dan inilah saat ini kita ingin, kenapa kok anak bisa senang, kita ingin tahu metode apa sih yang mau dipakai oleh Bu Desi untuk menerapkan program yang memang mengajar berpihak kepada siswa kita. Strategi apa yang akan dilakukan dan pengembangan apa yang mau dicapai untuk meningkatkan keberpihakan pembelajaran kepada anak didik kita. Untuk itu mungkin Pak Abu langsung mencoba bagaimana mengcoaching Ibu Desi, karena sudah kita lihat observasinya kan, sama kita lihat videonya. Alhamdulillah bagus, cukup menarik, anak sudah senang dan sampai apa yang kita harapkan. Itu Ibu persilakanlah kepada Pak Abu untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Desi. Silakan Pak Abu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya atau motivasinya Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Ibu Desi. Saya perkenalkan lagi Abu Talha Al, calon guru penggerak dari SD Negeri 00 angkatan 10. Tentunya sama-sama kita ketahui dalam kegiatan ini tentunya sudah sama-sama kita sampaikan di awal tadi bahwa saat inilah kita melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Desi ya. Sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan ini, tentunya saya harapkan Ibu Desi mempunyai perasaan yang bahagia ya Bu Desi ya. Ya, bahagia, senang gitu. Baik Ibu Desi, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi jauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan saat observasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Mungkin pertamanya saya agak sedikit gugup ya Pak ya, karena selama ini tidak ada teman atau supervisor yang di kelas saya. Tapi dengan begitu saya menjadi semangat, jadi termotivasi untuk dalam pembelajaran saya itu saya sangat termotivasi dengan mungkin ada Bapak yang melihat gitu Pak. Baik, luar biasa Bu ya. Oke. Alhamdulillah Bu kalau demikian.
Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih pengembangan yang akan Ibu lakukan di kelas, dan kemudian langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Pengembangan dan langkah yang saya lakukan yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana nanti saya akan membagikan siswa itu menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD, serta mungkin saya menampilkan video. Ya, baik. Dan teks eksposisi Bu Desi. Baik, luar biasa usaha dan Bu Desi, usaha untuk menjadikan sebuah kelas itu menjadi lebih baik Bu Desi ya, dan memotivasi anak untuk tampil lebih elok ya Bu Desi ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu Desi, hasil dari pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu apakah sudah berhasil atau tidak menurut pengamatan dari Ibu Desi sendiri? Menurut saya sih alhamdulillah berhasil gitu Pak, berjalan dengan baik, dimana siswa tuh semuanya menyimak video yang saya putar, jadi mereka pun antusias. Namun ada beberapa kendala yang saya hadapi Pak. Baik, luar biasa. Berarti anak itu antusias Bu Desi dalam kelas, dalam mengikuti pembelajaran. Namun dari segi Ibu Desi sendiri, Ibu Desi merasakan ada beberapa kendala yang Bu Desi ya dalam prosesnya. Baik Ibu, menurut Ibu ya, tadi Ibu sampaikan itu sudah berjalan dengan baik, di mana siswa sudah menyimak dan antusias atas penampilan dan penayangan video yang telah Ibu Desi lakukan. Nah, tadi Ibu Desi menyatakan ada kendala. Di mana itu Bu Desi kira-kira kendalanya? Ada sebagian siswa yang belum bisa mengambil intisari atau membedakan fakta dan gagasan dari video yang saya putar itu Pak. Selain ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak fokus dalam belajarnya. Itu berarti tidak semua itu ya? Tidak semua. Cuma ada beberapa siswa mungkin itu yang perlu Ibu Desi tekankan lagi, mungkin di awal sebelum pembelajaran mungkin bisa Ibu Desi tekankan lagi sama siswa kita Ibu Desi ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya, kalau dari pribadi Bu Desi sendiri itu mengapa itu bisa terjadi Bu Desi? Mungkin dalam pemetaan kelompok yang kurang Pak, mungkin dimana sesuai dengan minat dan bakat siswa itu tidak terkelompokkan dengan baik menurut dari sayanya gitu Pak. Berarti dari segi pengelompokan itu yang harus diperhatikan lagi Bu Desi ya. Mungkin kita harus mempertimbangkan lagi satu kelompok itu harus memang benar-benar betul sekali. Dan kinestetiknya Pak ya. Baik. Berarti Ibu kedepannya ingin memetakan kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar ya Bu ya. Iya benar. Begitu. Mudah-mudahan dengan begitu, akan terlaksana proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin Ibu ya. Iya benar. Kira-kira Bu ya, kapan itu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu barusan sampaikan tadi? Insya Allah sesegera mungkin ya Pak, karena semakin cepat semakin baik saya melakukan perubahan dengan murid-murid saya di kelas. Insya Allah secepatnya Pak. Cepatnya Bu ya. Baik, sudah gratis dengan observasi kemarin, Ibu sampai saat ini sudah ada gambaran Bu ya, untuk kedepannya untuk lebih baik lagi Bu ya. Baik, memang luar biasa Ibu ini ya, semangatnya luar biasa, kemampuannya, tata kelola yang juga harus saya akui Ibu sudah bagus. Dan memang tadi ada beberapa hal yang ada kendala Ibu ya, itu saya harapkan bisa menjadikan Ibu lebih untuk memantapkan lagi untuk kedepannya. Ibu Desi, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa terlaksana Ibu ya. Demikian Ibu pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan semakin lebih baik lagi untuk Bu Desi. Terima kasih ya Pak Ibu. Terima kasih Ibu.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Demikianlah Bu kegiatan pasca observasi dari kami, dan selanjutnya kami serahkan lagi kepada Ibu kita, Ibu Fitria. Sudah kita lakukan kegiatan kita, dan cukup dialog kita sampai sini ya. Mudah-mudahan dialog kita dalam pasca observasi ini bisa membuat kita sama-sama berkolaborasi. Bu Desi juga alhamdulillah sudah cukup bagus. Terima kasih sudah membantu kegiatan kami. Mudah-mudahan inilah tujuannya yang namanya Pak Abu sebagai CGP, membuat komunitas yang bisa mengajak teman sejawat untuk bekerja sama. Jadi terima kasih banyak Bu Desi telah mendukung. Kemudian Pak Abu juga mudah-mudahan ke depannya sukses. Karena Ibu lihat sudah sejauh ini kita berjalan, Ibu lihat sudah ada kemajuan. Semoga ke depannya sukses. Kemudian apa yang diharapkan oleh diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, kita berharap anak kita itu bisa kita menuntun dia kemana kemauan, kemana arah yang harus dia capai. Kita yang akan menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian di samping kita mengajarkan dia ini yang harus kita tuntun, kita juga membuat suasana hatinya tetap happy, anak tetap senang dengan kita. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama saling berbagi. Kemudian kita sama-sama berhasil mendidik anak didik kita ke depan. Harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Karena apa? Kita seorang pendidik. Mungkin kita harus banyak lagi belajar dan belajar bagaimana untuk kesuksesan anak didik kita ke depan. Inilah dialog kita di dalam pelaksanaan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan kita bertiga ya. Lalu motivasi untuk Bu Desi dengan Pak Abu tetap semangat dan terus berjaya untuk mengembang aktivitas kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu sudahi kegiatan kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.